Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Siang ini kita sampai pada surat Al-Balad. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La uqsimu bihadzal balad wa anta hillun bihadzal balad wa walidin wa ma walad. Laqad khalaqnal insana fi kabad. Ayahsabu an lan yaqdira alayhi ahad. Yaqulu ahlaktu malan lubada. Ayahsabu an lam yarahu ahad. Alam naj'al lahu 'aynayn wa lisanan wa shafatayn وهديناه النجدين فلقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا مسغبة ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار مؤصدة. صدق الله. Surat Al-Balad termasuk surat Makkiyah, termasuk surat Al-Fassalat, surat-surat yang pendek. Surat pendek itu surat-surat yang menghibur. Kita tidak jauh-jauh untuk menuntaskan narasi. Sudah dibatasi sendiri oleh Allah satu narasi, pahami, nikmati. Berat menu itu tuntas, tidak harus menunggu berkepanjangan. Kita di dunia akademis juga sering menjumpai tipe-tipe karya ilmiah yang macam-macam. Seperti surat Quran juga begitu, macam-macam. Ada surat Quran yang seperti textbook, tebal dan komplit, bahasanya komprehensif. Ada juga yang menengah, surat yang menengah, kayak buku modul, kan agak tebal tapi terbatas. Ada surat pendek Fassalat, ya kalau di kita itu kayak artikel ya, jurnal. Ya. Ini termasuk surat Fassalat, surat pendek. La uqsimu bihadzal balad. La uqsimu, sumpah sapa ingsun. Ini firman Allah. Allah memposisikan Allah di posisi sebagai mutakallim atau orang pertama. Uqsimu, saya, ingsun, sumpah ingsun bihadzal balad kelawan iki negara. Kalau kita kan sering jumpai
sumpah dengan mengangkat nama tanah air demi Indonesia tumpah darah tercinta. Ini juga senada dengan itu. Allah bersumpah mengangkat nama hadal balad. Hada ini berarti daerah yang sedang ditinggali oleh Nabi Muhammad. Itu berarti Mekah. Di tafsir kalau panjenengan lihat di luar kota itu di bawah ada itu ya, negeri Mekah. Wa anta halil taysira Muhammad. Lah kok berani ditafsiri anta siratu Muhammad? Ya terus siapa lagi kalau bukan Nabi Muhammad? Wa anta halil taysira, wahai Muhammad, iku khilun manggon ya ada baladi dalam iki negara. Wa walidin lan demi bapak. Walid itu orang tua laki-laki. Ya, lebih umum. Walid itu lebih pada proses biologis, tapi juga sering dipakai untuk sosiologis. Beda dengan apa ini sama porsi biologis, sosiologis juga sama. Ini Afudil ini bapaknya siapa? Ya, bapaknya anaknya secara biologis. Tapi kalau di kampus bapaknya siapa? Ya bapaknya mahasiswa, karena kantor kemahasiswaan. Apa? Nah, walid itu lebih banyak biologisnya, tapi juga ada sisi-sisi sosiologis. Walid orang tua. Kalau walad itu anak. Walidun orang tua. Waladun anak. Beda tipis. Katanya yang ahli sorot walidun itu apa sih? Isim fa'il. Fa'il. Walidun. Wa malan barang waladakan manaaken ya walid ing emak wa ma walad wa walidun wa ma walad. Karena biologis maka kata-kata walid walad ini juga berlaku pada hewan. Walid walad. Nah, Allah mengangkat 3 entitas untuk sumpah. 1 adalah 2 walid, 3 walad. Nah ini kalau kita ingin mendalami, akan banyak makna di sini. Apa rahasia dari 3 entitas ini? Nah, kalau kita baca surat-surat sebelumnya, mesti Allah itu mengangkat rangkaian sumpah. Itu tidak ada yang tanpa makna. Wal-laili wad-duha was-samaa'i wa ma banaaha wal-ardi wa ma taqaha. Itu Allah sedang memberikan tema apa? Benda-benda langit. Dan itu ada tematiknya. Tema juga ada tematiknya. Dan ini tidak begitu. 3 terminologi ini apa kira-kira? Benang merah yang menjadi tematik dari sumpah Allah kali ini. Ada surat walid, banyak kalau kita kaji. Ya, paling tidak dengan adanya negara
kita bisa membangun generasi, kita bisa melestarikan Bani, kita bisa membina kehidupan yang berkesinambungan. Coba kita rasakan kenikmatan ketika kita punya leluhur. Ya. Orang Israel itu kenapa sulit membangun negara di tanah Palestina? Karena dia tidak punya leluhur di sana. Akhirnya ada penolakan dari bangsa Palestina. Penolakan. Israel itu bangsa yang tua, tapi tidak punya domisili tetap. Karena ya itu karakternya sulit diatur. Zaman Nabi Musa ada tempat di Mesir, terus sulit diatur. Zaman Nabi Yusuf sebelum Nabi Musa, orang Israel sudah ada di situ. Jika bakalnya orang Israel sudah mulai masuk Mesir, terus zaman Nabi Musa bikin masalah dengan Fir'aun. Akhirnya Fir'aun mengguyur-guyur orang Israel bermasalah. Dia telah mengungsi ke tanah yang dijanjikan. Gitu. Terus zaman Nabi Sulaiman mengalami kejayaan. Setelah itu cerai lagi, sempurna tak karuan. Semenjak itu bangsa Israel menjadi bangsa yang tidak berdomisili. Sampai Theodore Roosevelt sudah mengasih proposal ke Tutus Mani untuk pinjam atau ngapling sebagian tanah di wilayah Palestina itu kepada Khalifah Tutus Mani dan nah, itu betapa penting sebuah tanah air. Sekarang ini ada pula suku ya punya tanah air tapi tidak punya negara. Namanya suku Kurdi. Suku Kurdi. Dulu ada negara Kurdistan. Ada orangnya, ada wilayahnya, tapi tidak punya negara. Dia ada Kurdi sebagian, Iran sebagian Iran. Nah, Indonesia ini alhamdulillah kita punya nenek moyang, punya suku, punya sejarah yang panjang sebagai sebuah bangsa. Jadi satu tema ini Balad, Walid, Balad. Dan itu anugerah besar, kenikmatan luar biasa. Kita punya Walid mertua kita, bahwa kita nenek moyang kita punya Balad yang namanya Indonesia. Dan kita insya Allah punya Balad. Nah, kerahasiakan. Buktinya apa? Ya, program apa itu? Pernikahan, mudah-mudahan disiapkan, ya loh. Terus asuransi anak, asuransi pendidikan, asuransi macam-macam. Juga program pendidikan mulai TK 1 perguruan tinggi. Ini kan dalam rangka menjalin Oke, itu sisi dari tema sumpahnya. Kita masuk apa yang akan disampaikan Allah dalam surat Al-Balad ini. Laqad khalaqna teman-teman, yakni teman-teman nitahaken ingsun al-insana ing manungsa. Fi kabad ing dalam payah. Nah ini Kiai Sri Mustafa, beliau Kiai Alim Alama memaknai kholakna itu nitah.
Nita itu kan perintah. Kalau umumnya ahli tafsir, kholaqo itu kan nyipta. Ya. Di tabel Asmaul Husna, kalau dengan simak rata-rata al-khaliq itu maknanya apa? Pencipta. Lah, di sini kok dimaknai nitah, nitah itu perintah. Perintah. Patuh, selesaikan ini tugas. Siap, itu perintah. Katakan dulu, ya, jaga keluarga, jaga kampus, jaga negara Indonesia. Siap masyarakat, itu perintah. Tetapi Mbak Fisri memaknai keluarga itu perintah. Apa kira-kira rahasia beliau? Waktu ini sebab saya lakukan, lalu ketemu ayat di Yasin itu, innama amru idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Allah itu kalau nyipta ya merintah kan gitu. Allah menyiptakan bumi, kun, wujudlah, gitu aja. Tinggal perintah. Maka saya pun wujud. Allah menyiptakan. Lakukan kholaqna itu teman-teman kita menunjuk al-insan yang menunjuk di kabar ini dalam ayat. Ayat itu proses yang rumit, yang sulit. Sampai sekarang tidak ada teknologi yang bisa menciptakan manusia. Meskipun ada kloning tapi tidak seperti manusia. Ayah sabu apa tanya ono sapa manungsa. Alaya kira ingin ora kuwasa. Alaya kata sehingga sapa akadun wong siji yo. Manusia karena mungkin sombongannya merasa dia berkuasa, merasa dia berkehendak, merasa mampu mandiri, tidak ada yang bisa mempengaruhi. Ya perlu ucap sapa insan, ahlak tu malam bada, ahlak tu urusan sapa insan malam di pondok, lu bada kakek. Maka kesombongan manusia yang menganggap tidak ada siapapun yang mampu menghalangi, mampu mengganggu, dipatahkan kesombongan itu dengan kiamat, baik kiamat kubro maupun kiamat sughro. Ketika kiamat kubro, kita tahunya ya dari gambaran Quran, kita kan berulang alam, sama-sama negara. Seperti itu, hancur lebur dunia. Dan ketika kiamat sughro juga begitu, hancur lebur dunia secara maknawi. Mungkin wujudnya masih ada untuk di rumah, tapi secara maknawi kita tidak bisa menggunakan apa-apa ketika kiamat sughro itu datang. Mobilnya utuh, tapi tidak bisa kita bawa ke kuburan. Rumahnya menderek, tidak bisa kita huni. Istri masih segar cantik, tidak bisa kita apa-apakan. Tidak bisa tak jadi janda. Kalau masa idahnya habis, mungkin ada yang menginginkan sudah berubah. Apa yang kita sombongkan? Ayah sabu, apakah nyono sapa ingsun? Apakah nyono sapa ingsan kok ingsun? Alam yara ing sedune perkara lam yara iku ora ningali ku ingsan sapa akeh wong siji. Apakah manusia mengira tidak ada orang yang melihat?
yang dikerjakan sehingga berani-beraninya berbuat dosa, berbuat maksiat. Ini sindiran untuk kita sebagai manusia. Alam naj'al Allah orang dadekake ingsun lalu marang bisa aine ing mripat turu walisana lan ing ilang wasyafatan lan lambe loro wahdaina lan nutuake ingsun bu ing ingsan wahdaina lan nutuake ingsun bu ing ingsan anak sedaya ing dalan loro yaitu dalan masjid lan dalan api dan ini yang diangkat Allah dalam surat Al-Balad ini. Allah mengangkat ya tiga entitas tadi, balad, walid dan walad, untuk menyampaikan pesan bahwa manusia ini diciptakan tidak sendirian, tidak untuk hal yang kosong, tapi dilengkapi dengan lisan, dilengkapi dengan mata, dilengkapi dengan perabot-perabot yang bisa digunakan untuk mempertimbangkan, memilih, dan diberi opsi. Salah sama koko orang salah sama koko boyo kemudian makanya lo istri salah sama koko boyo ngambah sopo yo insan al-aqobah dalam kakangnya. Bisa kita bahas ya sampai di sini tuh. Falak lakomat akobat. Dalam surat Al-Balad Allah menyampaikan bahwa manusia itu penciptaannya rumit, tidak diciptakan sia-sia, dan jangan dikira apa yang dilakukan manusia itu tidak ada yang mengamati. Semua manusia ya, umumnya dilengkapi dengan mata dan lisan, maka harus siap diamati, siap dikomentari, siap membuat cerita-cerita yang baik agar tidak menyesal kelak ketika menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudah dikasih opsi, tunjukkan mana yang baik dan mana yang buruk, tinggal pilih. Semua ada konsekuensi.